Sudah di SPK itu tadi? Kemungkinan nanti, karena banyak jadi dari kami di tim. Bukti-bukti awal yang kami kumpulkan halaman per halaman. Bentar. Alfamart, Indomaret, dan lainnya. Sebagian digunakan untuk kepolisian. Respon Janipar, ya, ingin. Saya geser ya. Kronologinya. Boleh saya saja menyampaikan supaya ringkas. Nanti kondisinya apa, baru bisa kita tinggal lanjuti. Tindakan dari sentra pelayanan nanti secara detail Pak Hari Siregar, Pak ya. Hari nanti secara Bapak izin nanti secara detailnya dengan ceritakan. Oh, suasananya di sini. Jadi kemungkinan nanti karena banyak jadi dari kami. Saya Rismon Janipar didampingi oleh pengacara Pak Andika dari kantor pengacara Dr. Muhammad Taufik and Partners di Solo, ya, mendampingi saya untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong, ya, terkait dengan dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing dan atau dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Karena pada tahun 2017 kita tahu semua di UGM, di Fakultas Kehutanan UGM ada dialog, ya, itu semua media menyiarkan, ada dialog antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Di dalam dialog tersebut, ya, Pak Kasmujo berdiri di samping Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu menerangkan bahwa beliau bolak-balik menghadap Pak Kasmujo dan Pak Kasmujo itu galak dan di situ terjadi bimbingan meskipun tidak secara eksplisit dikatakan skripsi, tetapi di akhir dialog tersebut Pak Jokowi mengatakan bahwa terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan saat itu publik semua, bahkan wartawan, jurnalis menyimpulkan dan menuliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Tetapi 2025, ya, bergulir dalam waktu 8 tahun, ya, Pak Jokowi meralatnya bahwa dikatakan Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik beliau. Di tahun yang sama saya sendiri mewawancarai
menjumpai Pak Kasmudjo dan dikatakan di situ bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Ya, oleh karena itu kita akan laporkan, karena kita mengenal prinsip equality before the law, ya, asas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, Pak Jokowi kami persilahkan, kami menerima laporannya di Polda Metro Jaya. Saya, ya, didampingi pengacara Pak Andika melaporkan Pak Jokowi terkait tadi bantahan Pak Kasmudjo dan terkait juga dengan lokus deliktinya, yaitu di UGM Yogyakarta, begitu Mas kalian. Pasal berapa berarti Pak? Nah ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Rismon ya. Beliau secara sah menunjuk kami sebagai penasihat hukum dan kami mendampingi pada hari ini tanggal 15 Juli. Kami ini tipe UGM, jadi kami yang menggugat di Solo dan kemudian kami dipercaya oleh Bang Rismon untuk mendampingi perkara beliau yang ada di Solo, laporan beliau. Ini kami melaporkan hanya satu orang saja, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini terkait tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Rismon dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Itu tentang pemberitahuan bohong. Nah, di sini kan ada pasalnya, yaitu yang kita laporkan adalah beliau melanggar pasal 45A Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi bunyinya adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan. Terus yang kedua adalah menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah kami melaporkan juga tentang adanya dugaan penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP. Penipuannya apa Bang? Penipuannya yaitu tadi, kan ada dugaan nih, dugaan tentang bahwa beliau itu adalah seorang mahasiswa yang dibimbing oleh Pak Kasmudjo dan lain sebagainya. Itu kan kalau boleh kita rangkum, di situ ada dugaan, ada berita bohong, ada pemberitahuan bohong, dan ada dugaan penipuan. Begitu. Di 3 pasal tersebut. Ini Bang Rismon cuma sendirian, Pak? Sendirian, jadi beliau kemarin langsung dari Jakarta ya Pak? Ya. Jakarta langsung ke Solo menemui kami, terus akhirnya hari ini kami ke Jogja.